Saudara sekalian, ada 4 hal yang mungkin baik kita cermati terkait dengan kehidupan para rasul dan jemaat perdana. Para rasul berkumpul di suatu tempat dengan pintu yang terkunci karena takut kepada orang Yahudi. Disitulah Yesus menampakkan diri kepada mereka. Dan tadi kemudian juga dicatat, 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Dan sementara pintu terkunci, Yesus datang di tengah-tengah mereka. Lalu di dalam kisah para rasul tadi juga dicatat, semua orang percaya selalu berkumpul. Berkumpulnya di Serambi Salomo, di dalam persekutuan yang erat. Apa yang dicatat oleh Injil menunjukkan bagaimana peristiwa-peristiwa yang masih dekat dengan Paskah itu sendiri. Sementara kisah Rasul menunjukkan perkembangan kemudian. Awal para rasul masih takut dan berada di ruang tertutup, sementara dalam masa kemudian mereka sudah berkumpul secara rutin, tetapi sudah ada di tempat terbuka, dan di sini disebutkan di Serambi Salomo. Ini mau menunjukkan kepada kita kebiasaan komunitas baru ini. Apa yang kemudian disebut sebagai komunitas Kristiani. Mereka selalu berkumpul di dalam persekutuan yang erat. Kata dalam persekutuan yang erat menunjukkan bahwa mereka datang karena diikat oleh rasa persaudaraan, oleh sebuah peristiwa yang namanya peristiwa kebangkitan Yesus. Itu satu hal. Yang kedua juga tadi diberi catatan, mereka sangat dihormati orang banyak. Artinya apa? Perkumpulan baru ini mau menunjukkan bahwa mereka ini orang-orang yang baik, orang-orang yang memiliki nama baik, dan bukan hanya sekedar nama baik, tetapi juga memiliki sebuah wibawa. Kita bandingkan dulu, mereka masih takut, masih amat ekstra hati-hati. Toh mereka di dalam ketakutannya perlahan-lahan mengalahkan ketakutan itu. Dan mereka dengan rutin berkumpul, saling menguatkan, saling meneguhkan, dan menciptakan sebuah suasana baru, komunitas baru yang kemudian disebut dengan komunitas Kristiani. Tentu di dalam kebersamaan itu mereka bukan hanya berdoa, tetapi melakukan hal-hal yang lain yang mereka pandang berguna dan baik. Itulah sebabnya mengapa orang lain di luar kelompok itu sangat menghormati kelompok kecil ini. Karya yang dilakukan oleh kelompok itu adalah karya penyembuhan. Maka tadi juga dikatakan orang-orang sakit dibawa keluar ke jalan raya. Mereka membaringkannya di atas balai-balai dan tilam supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Saudara-saudara, memang pada awalnya Petrus dan kawan-kawan juga tidak ada sebuah maksud untuk menjadi penyembuh. Tetapi bahwa orang-orang sakit
yang dikatakan di sini juga berduyun-duyun membawa orang sakit kepada para rasul, dan kemudian Petrus dan kawan-kawannya menggunakan kesempatan ini untuk mewartakan Injil. Itulah sebabnya mengapa kemudian kita mengenal ada pelbagai macam pidato atau khotbah Petrus. Dan di sana Petrus mengatakan, kalau saudara-saudara sekalian sekarang menjadi sembuh, itu bukan karena kesalehan kami, itu juga bukan karena kekuatan kami sendiri. Itu semua kamu peroleh karena nama Yesus, orang yang kamu salibkan itu. Ini perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan oleh orang-orang yang percaya, orang-orang yang ada di sekitar para rasul. Itulah sebabnya mengapa kemudian kisah para rasul juga mencatat, yaitu bahwa mereka ini jumlahnya makin bertambah banyak. Kebaikan itu menular dan muncullah perkembangan yang positif, yang menggembirakan, yang memberikan sebuah arah baru. Kira-kira komunitas Kristiani ini nanti ke depan akan menjadi apa? Mereka tidak lagi takut, tetapi mereka dengan penuh keyakinan bahwa apa yang mereka lakukan selama ini, apa yang mereka yakini itu benar adanya dan itu membawa kebaikan bagi orang lain. Saudara-saudara, itu poin-poin penting di dalam katakanlah cara hidup gereja perdana. Dan itu menjadi cermin bagi kita semua. Apa yang seharusnya kita kerjakan di zaman sekarang ini. Kalau misalkan tadi disebutkan bahwa mereka orang-orang percaya itu berkumpul secara rutin, pertanyaannya juga sama. Sekarang ini kita sudah katakanlah minim pembatasan PPKM. Itu artinya ya apa yang terjadi secara khusus itu dalam masa pandemi itu nanti akan ditinggalkan kembali. Dan kita harus menghidupi situasi yang baru ini dengan cara hidup yang baru. Kita yang mungkin sudah terlalu amat nyaman dengan streaming, kita harus kembali lagi. Sekarang bukan lagi saatnya streaming, tetapi sekarang saatnya kita hidup normal sebagai orang Katolik. Maka pertanyaannya adalah, kalau hari Minggu di mana gereja mengadakan perayaan Ekaristi, apakah kita sebagai umat Katolik kembali terpanggil untuk hadir di gereja? Itu satu hal. Apakah kita rutin juga datang ke gereja? Dulu itu kita rindukan. Sekarang pada waktu diberi kebebasan, itu semua tergantung keputusannya di tangan kita. Di sana rutinitas kita menjadi orang Katolik menjadi ukuran. Apakah kita memang punya komitmen menjadi orang Katolik yang baik? Dan kalau kita mengingat zaman dulu di mana ada 5 perintah gereja, apakah kita masih mengingat dan mentaatinya? Itu satu hal. Yang kedua, tadi dikatakan bahwa mereka dihormati oleh orang banyak. Itu kualitas hidup kita di tengah masyarakat. Apakah kita sebagai orang Katolik dikenal sebagai orang yang baik? Apakah kita sebagai orang Katolik memiliki wibawa sehingga orang di luar kita, di luar komunitas Kristiani ini melihat bahwa memang orang Katolik zaman sekarang itu memiliki kredibilitas, memiliki harga diri, menjadi cermin, oh begitulah cara hidupnya yang baik selaras dengan kehendak Tuhan. Dengan begitu, lalu harapan kemudian adalah apakah kita dalam cara hidup kita sekarang ini
lalu melahirkan atau menarik orang-orang lain untuk kemudian bergabung dengan kita, menanyakan bagaimana caranya menjadi Katolik dan kemudian dibaptis. Itulah sebabnya mengapa dari dulu sampai sekarang ukuran kualitas kekatolikan kita itu dilihat dari seberapa banyak jumlah orang dewasa yang dibaptis dalam sekitar komunitas kita. Saya kira itu saja beberapa catatan yang dapat saya berikan. Mari kita teguhkan iman kita dengan syahadat para rasul.